بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kesempatan itu kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu kita boleh belajar ilmu agama, terkhususnya ilmu Al-Quran, yaitu kita mempelajari arti perkataan demi perkataan dan juga makna dan kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari makna ayat dan tafsirannya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Ayat yang keberapa sekarang nih? 100 sebenarnya. Oke. Nah, yang ke-196. Nah, syukran jazilan barakallahu fik. 196. Oke. Baik. Untuk untuk ayat yang ke-195 nih sudah dijelaskan ke belum? Sudah ya? Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, sudah ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu lillahi, karena Allah. Lillahi, karena Allah. Naam. Oke, di sini perkataan wa atimmul hajja, perkataan atimmu ini merupakan fi'il amar ya. Ini fi'il amar dari fi'il madi atamma yutimmu. Atamma itu fi'il madhi yang bermakna dia telah menyempurnakan. Jadi atamma di sini maknanya menyempurnakan. Yutimmu, dia sedang menyempurnakan atau akan menyempurnakan. Sedangkan fi'il amarnya adalah atimmu. Ya, atimmu. Ya, atimmu fi'il amar yang pertama, bentuk yang pertama atau bentuk singular, bentuk mufradnya atimmu. Ya. Kemudian bentuk kedua ditambah alif atimma, kemudian bentuk jamaknya atimmu. Ya. Atimmu, sempurnakanlah oleh kalian. Di sini fi'il amarnya menunjukkan jamak ya, karena bertemu dengan waw jamak nih. Nah, wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kamu semua. Apa yang disempurnakan? Yaitu al-hajjah, haji. Ya, dan sempurnakanlah haji itu ya. Jadi hajjah di sini kedudukannya menjadi maf'ul daripada perkataan atimmu. Di sini apa yang disuruh sempurnakan? Berarti di situ ada perintah ya, yaitu haji ya. Berarti haji ini menjadi maf'ul atau objek daripada perkataan atimmu. Wal umrah, dan umrah lillahi, karena Allah. Wa di sini disebut dengan waw ataf ya, waw ataf ya, untuk menyambungkan kalimat berikutnya dengan kalimat sebelumnya. Jadi umrah di sini disambungkan kepada perkataan al-hajj. Di sini barisnya di atas atau fathah, maka wal umrah di sini juga dibariskan fathah di atas juga, sama dengan al-hajj. Karena al-umrah ini diikutkan kepada al-hajj. Ya, dimaktufkan kepada al-hajj. Lillahi, karena Allah. Lillahi, karena Allah. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat untuk menyempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi dalam ayat ini itu perintah bagi kaum muslimin ya, secara umum, bukan hanya tertuju kepada para sahabat atau kaum muslimin yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini ayatnya am, di mana haji ini merupakan rukun Islam ya. Bagi yang mampu untuk mengerjakannya, maka dia mempunyai kewajiban untuk melakukannya ya. Kalau dia sudah punya bekal ya, bekal dan harta untuk menunaikannya, maka dia wajib melakukan haji. Nah, kemudian di sini wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Nah, jadi di sini perintahnya mengerjakan haji ya dengan sempurna, begitu juga dengan umrahnya. Ya, begitu juga dengan umrahnya. Di sini banyak tafsiran sebenarnya ya tentang atimul hajj wal umrata lillah. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ay aqimul hajj wal umrata, yaitu laksanakanlah haji itu dengan umrah. Ya. Wa qala as-Sudai fi qawlihi wa atimul hajj wal umrata lillah ay aqimul hajj wal umrata. Sudi berkata menafsirkan tentang ayat wa atimul hajj wal umrata lillah ay aqimul hajj wal umrata, yaitu laksanakanlah haji dan umrah ya. Kemudian dari Ibnu Abbas dalam perkataan wa atimul hajj wal umrata lillah, beliau berkata man ahrama bil haji au bil umrati, yaitu mengerjakan haji, yaitu ihram ya, niat ihram atau niat melaksanakan haji dan umrah. Oke, kemudian di sini kurang lebih seperti itu lah tentang penjelasan daripada wa atimul hajja wal umrata lillahi. Kemudian di sini
Di sini apa saja yang harus disempurnakan dalam haji dan umrah, yaitu itmamuhuma bi arkanihima wa wajibatihima, yaitu melaksanakan rukun-rukun haji dan juga rukun-rukun umrah, wa wajibatihima, dan juga kewajiban dalam haji dan juga umrah. Bi ikhlasin lillahi taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Ya, bukan karena riya atau ada unsur lain seperti dia ingin dipanggil haji dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi berangkat daripada ayat ini, seseorang ketika mengerjakan haji, maka dia yang pertama harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat beribadah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in uhsirtum famastaysara minal had. Ya, fa in uhsirtum, apabila kalian itu terhalang. Fa in uhsirtum, apabila kamu terhalang atau dikepung atau terkepung, famastaysara minal hadyi, maka sembelihlah kurban, ya. Staysara minal hadyi, maka sembelihlah kurban yang mudah didapati. Famastaysara minal hadyi, maka yang mudah didapati. Nah, di sini perkataan fa in uhsirtum. Ya, ahsara yuhsiru ini maknanya hanya mengepung atau menghalang. Ya. Maksudnya adalah apabila seseorang itu dihalang, ya, atau dikepung sehingga mereka pergi ke Baitullah, ya, dengan selamat, famastaysara minal hadyi, maka hendaklah dia menyembelih. Al-hadyi di sini maknanya adalah hadiah. Makna asalnya adalah hadiyatun, yaitu hadiah. Ya. Jadi perkataan al-hadyu di sini jamak daripada hadiyatun, yaitu hadiah. Hadiyatun. Hadiyatun, ya. Bentuk mufradnya adalah hadiyatun, hadiah. Bentuk jamaknya adalah al-hadyu. Tetapi yang dimaksud al-hadyu di sini ini bukan hadiah, akan tetapi di sini adalah kurban, ya. Jadi apabila seseorang itu ada halangan untuk melakukan haji, ya, seperti dia dikepung atau seperti dia dihalang atau dia ada penyakit, ada uzur dan sebagainya, maka bagi dia wajib melakukan penyembelihan kurban, ya. Penyembelihan kurban, dan tentunya kurban yang disembelih ini sesuai dengan kemampuan dia. Setidaknya kurban yang disembelih yaitu 1 kambing, ya, kambing. Dan paling baiknya lagi adalah lembu. Kalau tidak, dan yang lebih baik daripada lembu yaitu unta. Jadi famastaysara minal hadyi. Famastaysara minal hadyi. Ai fa in man'akum wa habasakum khawfu aduin. Di sini tafsirannya adalah apabila kalian itu dicegah, dilarang atau dikepung oleh musuh, atau isabatun bimaradin, atau kalian itu terkena penyakit atau sakit, atau wuqu'illatin ukhra, atau terkena penyakit yang lain, anil wusuli ilal baitil haram, sehingga kalian itu tidak dapat sampai ke Baitul Haram, fadbahu ma tayassara min bahimatil an'am, maka hendaklah kalian itu menyembelih binatang yang kalian mudah dapati, minal ibili, dari unta, awil baqari, atau lembu, awil ghanami, atau kambing. Sini, ya. Jadi itu penjelasan daripada fa'in uhsirtum. Jadi maknanya uhsirtum ini dikepung atau dihalangi. Nah, sedangkan perkataan istaysara di sini maknanya yang mudah. Istaysara yang mudah. Ya. Yang mudah didapatkan. Nah, jadi di sini perintahnya bagi seseorang yang terhalang melakukan haji dan umrah karena dikepung atau ada penyakit atau sakit, maka baginya itu diwajibkan untuk melakukan penyembelihan kurban. Kemudian berikutnya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Wala tahliqu, dan janganlah kalian mencukur, ya. Wala tahliqu, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian. Usakum, kepala kalian, hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga kurban tersebut sampai kepada tempatnya.
hatta yablughal hajju mahilla, sehingga kurban itu sampai kepada tempatnya. Oke, di sini ru'usakum ya, ru'usakum, wala tahliku ru'usakum. Wala tahliku, di sini ada perkataan wala. La di sini merupakan la nahi ya, la yang bermakna mencegah atau melarang. Ya, la nahi ini masuk kepada fi'il mudhari ya, atau af'alul khamsah, fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Perhatikan di sini fi'il tahliku, tahliku asal dia tahliquna ya, tahliquna, yang berarti kalian mencukur. Dari fi'il madi halaqo yahliku. Halaqo dia telah mencukur, yahliku dia akan mencukur, tahliku awak akan mencukur atau sedang mencukur. Nah, di sini tahliku bertemu dengan waw dan nun ya. Jadi asal dia tahlikuna. Tahlikuna. Nah, sekarang dimasuki atau diawali oleh la nahi yang bermakna tidak, yang bermakna jangan, maka nunnya di sini dibuang. Wala tahliku, dan janganlah kamu atau kamu semua, dan janganlah kamu semua atau awak semua mencukur. Apa yang dilarang cukur di sini berarti dia mempunyai maf'ul, objek. Ru'usakum, kepala kalian. Ya, ru'usakum, kepala kalian. Kepala kalian ya. Ru'usakum di sini, ru'usun di sini jamak ya daripada ra'sun. Ya, ra'sun itu adalah kepala. Bentuk jamaknya ru'usun. Jadi di sini bentuk mufradnya adalah ra'sun, kepala. Bentuk jamaknya ru'usan, ru'usun. Ru'usun, ya, ru'usun. Kemudian di sini perkataan ru'usun dimudhafkan kepada dhamir mukhatab. Kepada dhamir mukhatab jamak, yaitu kum. Ru'usakum, kepala kalian. Hatta yablughal hajju mahilla, sehingga kurban tersebut, hewan yang akan dikurbankan tersebut sampai kepada tempatnya. Jadi ini larangan ya. Ay la tahillu min ihramikum idza uhsirtum an hajjin aw umratin. Jadi tidak boleh seseorang itu menghalalkan dirinya ketika dia dalam keadaan ihram ya. Ya. Sehingga al-hajju, kurban tersebut sampai kepada tempatnya. Ya. Maksud di sini adalah sehingga kurban tersebut disembelih. Apabila kurban tersebut disembelih, maka seseorang itu boleh mencukur rambutnya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah. Nah, kemudian ayat berikutnya, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya. Faman kana minkum maridan. Ini ayat ini sudah dijelaskan dalam bab puasa kan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian ada yang sakit. Jadi faman kana minkum, maka siapa di antara kalian. Jadi artinya ini faman, siapa, kana minkum, di antara kalian. Jadi cara menerjemahkannya faman kana minkum, maka siapa di antara kalian maridan, ada yang sakit. Mauridan, ada yang sakit. Di sini perkataan mauridan, kenapa di sini baris fathah, baris di atas? Karena mauridan ini kedudukannya menjadi khobar daripada kana. Ya, menjadi khobar daripada kana. Khobarnya kana, hukumnya wajib nasab. Ya, tanda nasabnya di sini dengan fathah. Faman kana au bihi adan, atau au bihi adam min ra'sihi, atau dia terkena penyakit di kepalanya. Au bihi adam min ra'sihi, atau ada penyakit atau gangguan min ra'sihi, di kepalanya. Min ra'sihi, di kepalanya. Ya, adzan di sini maknanya gangguan atau penyakit. Adzan. Maknanya adzan di sini penyakit atau gangguan. Min ra'sihi, di kepalanya. Ra'sun di sini maknanya kepala. Seperti mana sudah dijelaskan tadi di atas, bahwasanya ra'sun ini adalah bentuk mufrad daripada ru'usun. Ya. Kepala, ra'sun. Kalau ru'usun, kepala-kepala. Ya. Kenapa di sini menggunakan jamak? Karena khitabnya
atau lawan bicaranya di sini orang jamak, sehingga di sini menggunakan kalimat jamak. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi, barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ya. Fa fidyatun, maka wajib baginya membayar fidyah. Fafidyatun, maka wajib baginya melakukan atau membayar fidyah, min siyamin, yaitu dengan cara berpuasa, au sadaqatin, atau bersedekah, au nusukin, atau berkurban. Au nusukin, atau berkurban. Kayak di sini ya. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, au bihi adam min ra'si, atau di kepalanya terdapat penyakit atau gangguan, fa fidyatun, maka wajib baginya membayar fidyah atau melakukan fidyatun. Fidyah di sini maknanya tebusan ya. Ya, fa fidyatun min siyamin, yaitu dari puasa. Perkataan siyamin ini maknanya puasa. Ini sudah tahu semua insyaallah. Au sadaqatin, atau sedekah. Au nusukin, atau penyembelihan kurban. Au nusukin, atau kurban. Nusuk ini maknanya artinya ibadah. Ya, artinya ibadah, nusuk. Jadi perkataan nasakah. Ya, dari perkataan nasakah. Nusukin ini adalah artinya beribadah, sama dengan ibadatun. Cuman kalau nusukin ini dia ibadah yang berkaitan dengan haji. Nusuk. Mana asalnya adalah ibadah yang berkaitan dengan haji, tetapi di sini makna yang dikehendaki adalah kurban, ya, itu berkurban. Itu berkurban. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Jadi seseorang itu apabila dalam keadaan ihram mengerjakan haji, ya, kemudian dia itu sakit, ya, kemudian dia sakit, atau di kepalanya itu terdapat penyakit seperti kutu atau luka-luka dan sebagainya, ya, atau luka-luka dan sebagainya, fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka baginya diperbolehkan untuk mencukur rambut. Ya. Jadi seseorang itu ketika ihram dia melakukan rukun haji, ya, kemudian dia sakit atau di atas kepalanya dia terdapat penyakit seperti kutu dan sebagainya, maka baginya itu diperbolehkan untuk mencukur rambut, ya, untuk mencukur rambut dengan cara fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ya. Fafidyatun, maka baginya wajib melakukan fidyah. Wajib melakukan fidyah. Yang pertama yaitu puasa, yang kedua sedekah. Ya. Puasa ini adalah 3 hari. Berpuasa 3 hari, au sadaqatin, atau memberikan sedekah, yaitu memberikan makanan kepada 6 fakir miskin. Au nusukin, atau dia menyembelih korban. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini, ya? Dalam ayat ini. Oke, pertama ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun ayat ini. Apa sebabnya sehingga turun ayat ini? Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari ayat yang ke-1799 dan Sahih Muslim hadis yang ke-4517 atau nomor hadis 1201. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ini ada asbabun nuzulnya. Jadi wa an Abdullah bin Ma'qil, diceritakan daripada Abdullah bin Ma'qil, qala, dia berkata, qa'adtu ila bersama Ka'ab bin Ujrah di masjid ini, yaitu Masjid Kufa. Fasa'altuhu an fidyatin min siyamin, maka aku bertanya pada Ka'ab tentang makna fidyatun min siyamin. Ya.
Ya, jadi pada suatu hari Abdullah bin Ma'qil ini duduk bersama Ka'ab bin Ujrah, ya. Dan Abdullah bin Ma'qil ini bertanya kepada Ka'ab tentang tafsiran atau penjelasan daripada fidyatun min siyamin. Fidyatun min siyamin. Apa yang dimaksud nih? Faqala, maka dia berkata, ya, Ka'ab bin Ujrah ini berkata, kejap ya. Qala Abdullah bin Ma'qil qala qa'adtu ila Ka'b bin Ujrah fi hadzal masjid, yakni Masjidul Kufa, fasa'altuhu, ya. Yani fasa'altuhu an fidyatin samian faqala humiltu. Faqala, maka dia berkata, humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, humiltu, aku dibawa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qamlu yatanatharu ala wajhi, sedangkan kutu-kutu bertebaran di wajahku. Ya, maksudnya dia mempunyai penyakit lah, ya. Mempunyai penyakit sehingga di wajahnya tersebut bertebaran kutu, itu bertebaran di wajahnya. Ya, jatuh kepada wajahnya dari saking banyaknya kutu. Ya. Maka mendengar perkataan tersebut, Rasulullah berkata, faqala ma kuntu ara anna al-jahda qad balaga bika hadha. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat penyakit yang kamu dapati ini, kata Rasulullah. Ama tajidu syatan, tidakkah kamu mempunyai kambing? Ya. Ama tajidu syatan, tidakkah kamu mempunyai satu kambing untuk dikorbankan sehingga kamu dapat mencukur rambutmu? Qultu, maka aku menjawab. Maka aku menjawab, la, tidak. Qala, maka beliau berkata, Rasulullah berkata kepada sahabat tadi, sum salasata ayyam, puasalah 3 hari. Ya. Jadi orang tersebut disuruh puasa 3 hari. Au at'im sittata masakina, atau berikanlah 6 orang fakir miskin, diberi makan, yang ukurnya adalah 2 mud, ya, setengah sok, yaitu 2 mud. Nah, 2 mud. Kemudian likulli miskinin nisfu sa'in, setiap fakir miskin itu mendapatkan separuh sok, yaitu 2 mud min tu'amin, dari makanan seperti kurma, beras, anggur dan sebagainya. Wahlik ra'saka, kemudian cukur rambutmu, potong rambutmu. Wahlik ra'saka, kemudian cukur atau potong rambutmu. Fanazalat fiya khassatan wa hiya lakum ammatan, maka ayat ini diturunkan kepadaku secara khas, wa hiya lakum ammatan, dan itu bagi kalian secara am. Jadi dari hadis ini seseorang itu apabila ada penyakit di kepalanya seperti kutu dan sebagainya, dia boleh mencukur rambutnya, ya, dengan syarat dia harus berkurban 1 kambing, ya. Kemudian kalau dia tidak mampu, dia memilih cara yang kedua, yaitu puasa 3 hari. Kemudian apabila dia tidak dapat berpuasa 3 hari, au at'im sittata masakin, yaitu memberi makan kepada 6 fakir miskin, ukurannya yaitu setengah sok, yaitu 2 mud. Ya. Ya, berarti kurang lebih 2,5 kilo bagi 2 lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini yang terjadi pada Ka'ab bin Ujrah, ya. Yang terjadi pada Ka'ab bin Ujrah. Kemudian di sini ayat berikutnya, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj. Fa idza amintum, apabila kalian merasa aman, maksudnya tidak dikepung lagi, tidak terhalang lagi untuk sampai ke Baitullah Al-Haram. Fa'idha amintum, apabila kalian telah merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Faman tamatta'a bil umrati,
barang siapa yang melaksanakan umrah ilal haji kemudian haji, faman tamatta'a bil umrati, perkataan tamatta'a di sini makna asalnya adalah bersenang-senang, ya. Tamatta'a itu makna asalnya bersenang-senang. Ya, tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang mengerjakan umrah ilal haji kemudian haji, famastaysara minal hadyi, maka wajib baginya menyembelih kurban yang mudah dia dapatkan. Famastaysara minal hadyi, maka wajib baginya untuk menyembelih kurban yang mudah ia dapatkan. Ya. Jadi di sini faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-had, yang dimaksud di sini adalah baik, di sini ada perkataan fa idza amintum, apabila kalian telah merasa aman, maksudnya tidak dikepung lagi, ya. Tidak ada halangan lagi seperti sakit dan sebagainya. Jadi di sini lanjutannya, barang siapa yang melaksanakan umrah terlebih dahulu, setelah itu mengerjakan haji, maka wajib baginya itu untuk menyembelih seekor kurban. Sama itu kambing ke, atau lembu ke, atau unta. Jadi ini berkaitan dengan haji tamattu, ya. Dalam ilmu fikih ini dikenal dengan haji tamattu, yaitu seseorang itu mengerjakan umrah terlebih dahulu, ihram dengan berniat mengerjakan umrah. Setelah mengerjakan umrah, dia baru mengerjakan haji. Ini yang dimaksud dengan haji tamattu. Jadi orang yang mengerjakan haji tamattu ini dia diwajibkan untuk menyembelih kurban, ya, untuk menyembelih kurban. Ya, untuk menyembelih kurban. Dia boleh memilih, dia boleh menyembelih kambing ke, atau unta, atau lembu. Ini bagi orang yang mengerjakan haji tamattu. Mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan, maksudnya tidak menemukan hewan untuk dikorbankan, ya. Kayak di sini ada perkataan faman lam yajid, ya. Jadi perkataan yajid di sini merupakan fiil mudhari dari perkataan wajada yajidu. Wajada itu maknanya menemukan. Wajada dia telah menemukan, yajidu dia menemukan, sedang menemukan atau akan menemukan. Ya. Jadi di sini fi'il mudhari hukumnya atau keadaannya adalah majzum. Jazm, ya, jazm atau sukun. Kenapa di sini sukun akhir perkataannya? Karena dimasuki oleh lam. Lam di sini disebut dengan amilul jawazim. Ya, amilul jawazim, yaitu huruf-huruf jazm, ya. Salah satu daripada huruf jazm. Asal dia adalah yajidu. Ya, yajidu berbaris hadapan, asal dia yajidu. Nah, setelah dimasuki huruf lam nih, lam, maka dia akhir perkataannya berbaris sukun. Yang bermakna lam di sini bermakna tidak. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak menemukan hewan untuk dikurbankan, ya. Ai illam yajid al-mutamatti'u hadiyan aw lam yajid samanahu. Jadi bagi orang yang melakukan umrah, ya, kemudian dia melakukan haji, apabila dia tidak menemukan hewan untuk dikorbankan, tidak menemukan kambing ke, atau lembu ke, atau unta ke, maka apa yang harus dia perbuat? Fasiyamu salasati ayyamin fil haji, maka wajib baginya untuk berpuasa 3 hari. Fasiyamu salasati ayyam, maka wajib baginya untuk berpuasa 3 hari. Siyamu salasati ayyam. Oke, perhatikan di sini. Perkataan siyamu dimudhafkan kepada salasatin. Ya, kepada salasatin. Siyamu salasatin, ya, maknanya adalah puasa 3 hari. Asal dia sebelum dimudhafkan siyamun salasatun ayyamun. Itu siyamun puasa
salasatun 3. Jadi apabila ini sudah dimudhafkan, digabungkan, maka menjadi fasiyamu salasati. Maka berpuasalah 3 hari, 3 ayyamin 3 hari. Ya, ayyamin 3 hari. Jadi perkataan al-siyamu ini mudhaf, ya, mudhaf. Kemudian salasati mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Maksudnya mudhaf itu disandarkan kepada perkataan salasati. Nah, dan kata salasati ini menjadi mudhafun ilaih. Jadi siyamu mudhaf, salasati mudhafun ilaih. Kalimat yang menjadi sandaran. Kemudiannya lagi salasati menjadi mudhaf juga, ya. Kenapa menjadi mudhaf? Karena salasati disandarkan juga kepada ayyami. Salasati ayyami, 3 hari. Nah, jadi ini di sini idhofahnya di sini susunan mudhafnya ada 3 ya. Yang pertama siyamu, yang kedua salasati, kemudian yang ketiga adalah ayyamin. Siyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari. Kemudian ayyamin menjadi mudhafun ilaih. Ada 3 kalimat di sini susunan idhofahnya. Fil haji, di waktu haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari idza raja'tum apabila kalian telah kembali ke kampung kalian. Idza raja'tum wa sab'atin, dan 7 hari idza raja'tum apabila kalian telah kembali kepada kampung halaman atau kepada tempat kalian. Naam. Oke, di sini Naam. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Faman lam yajid salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi jika seseorang itu yang melakukan umrah kemudian dia melakukan haji, apabila dia kan hewan daripada hewan tadi, yaitu orang tersebut harus melakukan puasa 3 hari. 3 hari ketika dia melakukan haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila dia telah kembali ke negaranya. Ya. Ya, berarti ini 10 hari ya. Kemudian lanjutannya di sini, tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu 10 hari kamilatun yang sempurna. Ya. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan faman lam yajid hadyan falyasum salasata ayyam fil haji ay fi ayyamil manasik. Jadi barang siapa yang tidak menemukan al-hadyu, yaitu hewan untuk dikurbankan, falyasum salasata ayyamin fil haji, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari ketika dia melakukan haji, ay fi ayyamil manasik, yaitu di hari-hari melakukan ibadah haji. Ya. Qala ulama, di sini disebutkan ulama berkata wal aula ay yasumaha qabla yaumi arafah fil ashri. Dan yang lebih utama untuk berpuasa 3 hari itu qabla yaumi arafah, sebelum hari Arafah. Sebelum tanggal 9 ya. Ya, sebelum tanggal 9. Ulama ada yang mengatakan demikian. Qalahu Atha, pendapat tersebut dikatakan oleh Atha. Au min hina yahrumu, atau puasa 3 hari tersebut dia boleh kerjakan ketika dia berihram. Ya. Kemudian di sini wajawaz asy-sya'bi shiyam yaumi Arafah wa qablahu yaumain. Asy-sya'bi memperbolehkan berpuasa di Arafah dan 2 hari sebelum Arafah. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid, wa Sa'id bin Jubair, wa Sudi, wa Atha, wa Tawus, wal Hakam, wal Hasan, Muhammad, wa Ibrahim, dan sebagainya. Nah, jadi di sini ya, yang dimaksud 3 hari di sini yaitu ketika mereka melakukan haji. 2 hari sebelum Arafah, 2 hari sebelum Arafah dan juga di hari Arafah. Ya.
Ini banyak pendapat nih, banyak pendapat. Ataupun dia boleh memilih ketika dia melakukan ihram sudah boleh berpuasa 3 hari. Jika dia tidak menemukan hewan untuk dikurbankan ya. Ya. Ini berkenaan dengan haji tamattu. Kemudian di sini tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Maksudnya 10 hari yang sempurna itu adalah 3 hari dilakukan ketika dia melakukan haji, dan 7 hari dilakukan apabila dia telah kembali ke kampung mereka. Berarti 3 dicampur 7 adalah 10 hari yang sempurna. Tidak boleh dikurangi. Ya, tidak boleh dikurangi. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Yang demikian itu, ya, yang demikian itu, maksudnya yang dimaksud dzalika di sini adalah penyembelihan kurban bagi orang yang melakukan umroh kemudian haji, atau berpuasa 3 hari ketika dia melakukan haji, dan 7 hari ketika dia telah balik ke kampung mereka. Liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dzalika liman lam yakun ahluhu, itu bagi orang atau bagi orang yang mempunyai keluarga hadiril Masjidil Haram, selain atau di luar Masjidil Haram. Ya, selain daripada atau di luar Masjidil Haram. Ai inna wujubal haji wa badlahu min as-siyam, yaitu wajibnya menyembelih kurban, wa badlahu min as-siyam, dan gantinya yaitu puasa. Innama huwa lil mutamatti, sesungguhnya hal itu bagi orang yang melakukan umrah kemudian haji, in kana ahluhu min ghairi hadiril masjidil haram, apabila ahlinya atau keluarganya itu tidak bertempat atau tidak tinggal di Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, atau bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi di sini wattaqu, perkataan wattaqu di sini merupakan fi'il amar ya, fi'il amar. Ya, fi'il amar bentuknya jamak karena bertemu dengan waw. Wattaqu, dan takutlah kamu semua atau awak semua kepada siapa? Takut Allah, kepada Allah. Berarti di sini perkataan Allah menjadi maf'ulun bihi, objek daripada perkataan wattaqu. Nah, hukumnya di sini hukum maf'ul bihi, i'rabnya yaitu mansub ya, atau nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Jadi setiap maf'ulun bihi atau isim yang menjadi objek itu baris akhir perkataannya adalah fathah. Allah, kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya. Annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya. Naam. Perkataan wa'lamu sama juga dengan wattaqu. Wa'lamu di sini perkataan i'lamu merupakan fi'il amar ya, bentuk jamak. Ya, bentuk jamak karena bertemu dengan waw jamak sini. Ya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya. Perkataan annallaha di sini anna merupakan amil nawasih. Ya, amil nawasih. Amil yang merusak atau mengubah hukum mubtada dan khabar. Ya. Asalnya Allahu syadidul iqab. Allahu di sini asal dia kedudukannya mubtada. Ya, mubtada. Sedangkan syadidul iqabi ini kedudukannya khabar. Syadidul iqab, yang sangat pedih siksaannya. Ya. Jadi di sini annallaha isimnya anna, kemudian syadidul iqabi ini khabarnya anna. Ya. Syadidun, yang sangat keras, yang sangat pedih. Al-iqabi, siksaannya. Perkataan al-iqabi maknanya siksaan.
Maknanya siksaan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ay imtasilu awamirallahi azza wa jal wajtanibu nawahiyahu. Yaitu kerjakanlah, laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangan-larangan Allah. Wa min dzalika imtisalul ma'murat wa ijtinabul mahdhurat al-madhkur fi hadhihi al-ayat, yaitu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang yang telah disebutkan dalam ayat ini, yaitu dalam haji. Nah, kemudian ayat berikutnya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini masih berkaitan dengan haji ya. Ini banyak ayatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ashhurum ma'lumat, yaitu jatuh di bulan-bulan yang telah diketahui. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju haji itu ashhurum ma'lumat, jatuh atau berada di bulan yang diketahui. Ashhurun di sini maknanya bulan ya, bentuk jamak daripada syahrun. Ya. Bentuk jamak daripada syahrun. Bentuk mufradnya adalah syahrun. Ini syahrun satu bulan atau bulan. Kalau ashhurun bulan-bulan atau banyak bulan. Jadi ashhurun ini jamak daripada syahrun. Sedangkan ma'lumatun ini sigatnya atau bentuknya isim maf'ul dari perkataan alima ya'lamu. Ya. Ma'lumat mengikut wazan maf'ulun. Ma'lumun yang diketahui. Ya. Ma'lumun yang diketahui. Jadi di sini ashhurum ma'lumat, yaitu bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Kemudian apa yang dimaksud dalam al-hajj ashhurum ma'lumat? Ay inna waqtal hajji waqi'un fi ashhurin ma'lumat, yaitu waktu haji itu terjatuh atau berada fi ashhurin ma'lumatin, yaitu di bulan-bulan yang diketahui. Apa saja maksud bulan-bulan yang telah diketahui ini? Yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini ada 3 ya. Jadi ashhurun di sini, bulan-bulan yang dimaksud di sini ada 3 ya. Ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Yang Dzulhijjah ini adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah bahwasanya seseorang itu apabila ia ingin ihram untuk melakukan haji, maka hendaklah ia melakukan di bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, wa asyru min Dzulhijjah, dan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini berkaitan dengan miqat az-zamani ya, dengan miqat zamani. فمن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرد, maka siapa yang farada ini menentukan ya. Faman farada, maka barang siapa yang menentukan untuk melakukan haji, menentukan atau memastikan. Makna farada di sini maknanya menentukan atau menetapkan. Menetapkan, yang paling sesuai adalah menetapkan. Faman farada fihinna al-hajja, maka siapa yang menetapkan melakukan haji, fihinna di bulan-bulan tersebut, yaitu fi ashhuri ma'lumat, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, fala rafasa, maka tidak boleh baginya rafasa, menjima. Ya. Makna rafasa di sini menjima. Fala rafasa, maka rafas itu maknanya menjima istri. Wala fusuqa, dan tidak boleh kan kefasikan.
wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan kefasikan, wala jidala, dan tidak boleh berdebat. Debat, jidal ini maknanya berdebat ya, atau beradu hujjah, fil haji, di dalam bulan, fil haji di waktu haji. Nah, jadi di sini untuk farad ini maknanya menetapkan ya. Ya. Kenapa sholat fardu itu disebut fardu? Karena ya sholat fardu itu sudah ditetapkan, sudah diwajibkan ya. Hanya disebut dengan sholat fardu. Fihinna, perkataan hinna di sini merujuk kepada ashhur. Ya, kepada ashhur. Yaitu fihinna di dalam ashhurun ma'lumat. Kenapa di sini isim dhamirnya menggunakan jamak? Karena yang dirujuk adalah kalimat ashhur, jamak. Nah, jadi isim dhamirnya di sini menggunakan jamak juga ya. Al-hajj di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Apa yang ditetapkan yaitu haji. Tetapkan haji. Fala rafasa, maka tidak boleh rafas yaitu jima. Jadi perkataan rafasa ini maknanya jima. Fusuko ini adalah perkataan fasik. Nah, perkataan atau perbuatan fasik. Jadi perkataan fasik itu diambil daripada bahasa Arab fasaqo yafsuku. Fusukon. Ya, fasik. Yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Sama ada di dalam haji atau di luar haji ya. Sama ada perbuatan maksiat itu dilarang di dalam haji atau di luar haji. Wala jidala, dan berbantah-bantahan atau berdebat fil haji, di waktu haji. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi apabila seseorang itu sudah berniat ihram untuk melakukan haji ya, untuk melakukan haji, atau dia sedang melakukan haji, maka tidak boleh baginya itu menjima istri. Ya. Jadi kalau dia sudah berniat ihram untuk melakukan haji, maka dia tidak boleh menjima istri lagi. Dan tidak boleh merayu istrinya dengan perkataan-perkataan yang manja dan sebagainya, tidak boleh juga di sini ya. Di sini disebutkan dalam tafsirannya, fa'alaihi ayyajtaniba jima'an nisa'i wa muqaddimatihi. Maka baginya orang yang sudah menetapkan atau berniat ihram untuk melakukan haji, ayyajtaniba jima'an nisa, wajib baginya untuk tidak menjima istrinya, wa muqaddimatihi, dan muqaddimahnya, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan jima. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan jima apa saja. Wala yatahaddatsu bidzalika fi hadratihinna, dan dia tidak boleh berkata atau merayu ya di hadapannya. Wa alaihi jitinabu jami'il ma'asi. Kemudian di sini wala fusuqa, tidak boleh mengerjakan segala sesuatu maksiat. Ya. Wa min dzalika mahdhuratul ihram, di antaranya adalah larangan-larangan ihram. Apa saja larangan ihram? Yaitu seperti mencukur rambut, memakai wewangian, memakai baju yang berjahit. Ini yang berkaitan di dalam ihram ya, di dalam ihram. Ataupun di luar ihram seperti berzina, mencaci maki, ghibah, mencuri dan sebagainya, ini dilarang ketika seseorang itu sudah melakukan niat untuk haji. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh beradu mulut, beradu hujah di waktu haji. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ini berkaitan dengan ayat ini, hadis Imam Bukhari hadis yang ke-1810, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 1350. Ya, di sini bagi balasan bagi orang yang haji ya, bagi orang yang haji, man hajja lillahi, barang siapa yang melakukan haji ikhlas karena Allah, falam yarfus walam yafsuk, kemudian dia tidak menjima istrinya, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perkara fasik, perkara maksiat, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Ya, Masya Allah nih, hadis yang sangat agung. Raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, maka orang tersebut kembali seperti dia itu baru dilahirkan oleh ibunya. Raja'a ka yaumin, dia kembali
seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya dia tidak ada dosa sama sekali. Sama seperti baby atau bayi yang baru dilahirkan. Ya, Masya Allah. Berarti dia tidak ada dosa sama sekali ya. Jadi inilah kuncinya kena ingat nih. Kuncinya kena ingat bagi kita, bagi orang yang ingin melakukan haji, maka jangan sampai dia rofas, jangan sampai dia menjima istrinya atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jima, walam yafsuk, dan dia meninggalkan segala perbuatan maksiat. Nah, apabila dua syarat ini sudah dikerjakan ketika haji, dan tentunya dengan rukun dan kewajiban yang lain, raja'a kayaumi waladatu ummuhu, dia kembali seperti seorang yang baru dilahirkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Maksudnya apa? Kalau dia sudah kembali seperti anak yang baru dilahirkan, maksudnya dosa-dosanya hilang semua, terhapuskan. Melihat daripada zahir hadis ini, kayaumin waladathu ummuhu. Perhatikan bagi orang yang melakukan haji ya. Makanya ketika kita melakukan haji ke Baitullah Al-Haram, maka kita kena jaga ya, kena jaga aturan-aturan atau larangan-larangan dalam haji tersebut dan juga dalam umrah. Ya, karena kita sudah melakukan biaya sudah menghabiskan biaya banyak. Sudah sudah jauh daripada keluarga dan sebagainya, maka jangan sampai sia-siakan. Jadi ingat, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Orang yang melakukan haji kemudian dia tidak menjima istrinya, tidak melakukan dan berkata fasik, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kamu perbuat. Mana tadi ini? Nah. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kamu perbuat min khairin, daripada kebaikan, ya'lamullah, Allah akan mengetahuinya. Ya'lamullah, Allah akan mengetahuinya. Nah, perkataan wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Perkataan wa ma taf'alu di sini fi'il af'alul khamsah. Bentuk fi'il yang 5 ya. Mengikut ya, ini wazannya memang. Asal dia taf'aluna. Asal dia taf'aluna. Sekarang nunnya juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada amil jawazim. Ada huruf jazm, yaitu ma. Ma ini juga disebut huruf jazm ya. Tetapi huruf jazm ini menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il mudhari. Ya, dua fi'il mudhari. Ya, jadi pertama ini fi'il mudhari yang terdiri daripada af'alul khamsah. Ya, jadi nunnya dibuang karena ada huruf jazm ma. Wa ma taf'alu, dan apa yang kamu perbuat, maksudnya apa perbuat dari kebaikan, ya'lamhu, maka Allah akan mengetahuinya. Nah, fi'il yang kedua adalah ya'lamhu. Ya, asal dia ya'lamuhullah. Ini fi'il yang kedua. Juga jazm. Ya, ya'lamhullah, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi emma di sini menjazmkan dua fi'il. Pertama yaitu taf'alu. Ini yang dijazmkan. Kemudian yang kedua adalah ya'lamhu. Asal dia ya'lamuhu. Nah. Oke, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, yaitu kullu ma yuqaddimuhu al-ibadu min al-khairi min katsirin aw qalilin. Tafsirannya adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh seorang hamba min al-khairi, yaitu kebaikan, min katsirin aw qalilin, sama ada itu banyak atau sedikit,
fallahu azza wa jalla alimun bihi, maka Allah akan mengetahuinya. Fayuhsihi lahum wa yajzihim alaihi bisawabil jazil, maka Allah akan menghitung perbuatan tersebut, wa yajzihim alaihi bisawabil jazil, dan Allah akan membalasnya dengan ganjaran pahala yang banyak. Ini yang dimaksud dengan wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ayat berikutnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di sini perkataan wa tazawwadu. Wa tazawwadu ini merupakan fi'il amr ya. Fi'il amr daripada perkataan tazawwada yatazawwadu. Apa maknanya tazawwadu? Yaitu dan berbekallah. Wa tazawwadu dan berbekallah. Ya. Fi'il madinya tazawwada, fi'il mudhari'nya yatazawwadu, fi'il amarnya tazawwad. Bentuk mufradnya adalah tazawwad. Bentuk kedua tazawwada. Bentuk jamaknya tazawwadu. Berbekallah kamu semua atau awak orang ramai. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya paling baiknya bekal at-taqwa, yaitu takwa. Wa tazawwadu dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik at-taqwa, yaitu ketakwaan. Tazawwadu di sini, ayat yang pertama di sini, wa tazawwadu ini, untuk kalimat yang pertama ini berkaitan dengan perbekalan dunia. Ya, perbekalan dunia. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Oke, mari kita tengok sababun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya ayat ini, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Dulu orang-orang Yaman itu ketika melakukan haji, ya, la yatazawwaduna, mereka itu tidak membawa bekal, tidak bawa makanan, tidak bawa minuman, tidak membawa, ya, dan sebagainya. Jadi mereka ketika melakukan haji ke Baitullah, mereka pasrah, mereka tidak membawa bekal makanan apapun. Yaquluna, mereka nahnul mutawakkilun, mereka berkata, nahnul mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, tak perlu membawa makanan lagi, tak perlu membawa harta dan sebagainya, kata mereka lah. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas, ketika mereka itu sampai ke Mekah, sa'alun nasa, maka mereka itu meminta-minta kepada manusia, yaitu meminta. Makanya turunlah ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Maksudnya adalah bagi orang yang melakukan haji, mereka diperintahkan untuk berbekal, membawa makanan, membawa barang-barang yang dia butuhkan. Tidak boleh dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak ada usaha untuk mencukupi kehidupannya selama dia melakukan ibadah haji. Ya. Ini sebab-sebab turunnya daripada ayat ini. Ai tazawwadu min aqwatikum bima yu'inukum 'alal wusuli lil baitil haram. Itu berbekallah kalian daripada apa yang dapat menyebabkan kalian sampai ke Baitullah Al-Haram, wa ada'i manasikil haji, dan melakukan ibadah-ibadah haji. Fa inna fit tazawwud istighna'an 'anil makhluqin, karena sesungguhnya orang yang berbekal itu dia tidak akan membutuhkan kepada makhluk yang lain, wa i'anatan lil muhtajin, dan dia juga dapat menolong orang yang membutuhkan. Nah, ini maksudnya dalam ayat ini, ya. Sedangkan fa inna khairaz zadi taqwa ini maksudnya adalah bahwasanya bekal yang paling baik yang akan kita bawa kepada akhirat nanti itu ketakwaan. Ya, tidak ada bekal yang paling baik bagi seorang mukmin dan muslim ketika mereka menuju akhirat nanti. Tidak ada bekal yang paling baik daripada takwa. Ya. Wattaquni ya ulil albab. Oke, perkataan azad di sini adalah bekalan, ya. Kalau azadu di sini maknanya bekalan.
Kalau tazawwada itu kata fiilnya ya, berbekal, tazawwada. Kalau azadu di sini maknanya bekal. Ya, maknanya bekalan ya. Wattaquni ya ulil albab, wattaquni, dan takutlah kamu kepadaku ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ya ulil albabi, wahai orang-orang yang berfikir atau orang-orang yang mempunyai akal atau orang-orang yang berakal. Nah, di sini perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada bagimu dosa, laisa 'alaikum junahun, tidak ada bagimu dosa, an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia daripada Tuhanmu. An tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari fadlan karunia min rabbikum, daripada Tuhanmu. Di sini ada perkataan laisa 'alaikum junahun, tidak ada bagimu dosa. Ya, jadi laisa ini dia bermakna tidak ada. Alaikum, bagi kalian, junahun, dosa. Junahun ini maknanya dosa. Ai ismun. Antabtagu fadlan, yaitu untuk mencari karunia. Ibtaga yabtagu, tabtaguna. Asal dia tabtaguna ya, karena di sini ada an masdariyah, maka tabtaguna tadi nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Karena di sini dalam keadaan mansub, dalam keadaan nasab. Yang menasabkan di sini adalah an masdariyah. Ya. Jadi nunnya dibuang. Antabtagu. Apa yang dicari yaitu fadlan, karunia. Maknanya fadlan di sini adalah karunia. Mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Fadlan juga bermakna keutamaan. Ya, maknanya keutamaan. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa seseorang yang melakukan haji ke Baitullah Al-Haram, maka mereka itu diperbolehkan untuk mencari karunia, untuk mencari rezeki. Di samping dia beribadah ke Baitullah Al-Haram, dia diperbolehkan untuk mencari rezeki, seperti berniaga, seperti membantu orang lain dan sebagainya. Ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Di sini ada sebabun nuzul sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qala kanat ukadun wa majannatun wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Kata Ibnu Abbas bahwasanya dulu ada pasar-pasar yang terkenal seperti Ukaz dan pasar Majannah dan pasar Dhul Majaz. Fil jahiliyati, di waktu jahiliyah. Ya. Falamma kana al-islamu ta'assamu min at-tijarati. Ya, dulu di waktu jahiliyah itu terdapat pasar-pasar yang terkenal, dan itu juga ada orang yang melakukan haji. Falamma kana al-islamu ta'assamu min at-tijarah. Ketika orang-orang jahiliyah itu masuk Islam, mereka itu merasa dosa. Karena dulunya mereka itu berdagang, ya. Berdagang, berniaga ketika mereka melakukan haji. Ya. Ta'assamu min at-tijarah, maka mereka itu merasa dosa karena mereka berniaga. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat laisa 'alaikum junahun fi mawasimil haji. Ya, maka turunlah ayat ini laisa 'alaikum junahun fi mawasimil haji, tidak ada dosa bagi kalian di musim haji. Ibnu Abbas membaca fi mawasimil haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1816 atau nomor hadis 2050. Jadi asbabun nusulnya laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, itu asbabun nusulnya ya ini. Ya. Para sahabat yang sudah masuk Islam itu merasa berdosa karena dulunya ketika jahiliyah mereka itu berdagang ketika musim haji. Ya. Maka dengan ayat ini diperbolehkan bagi mereka ketika mereka itu berhaji, mereka juga diperbolehkan untuk berniaga, untuk mencari rezeki.
فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفدتم, apabila kamu bertolak atau pergi, ya. فإذا أفدتم, apabila kamu bertolak atau pergi min Arafatin, daripada Arafah menuju Muzdalifah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah, maka zikirlah kepada Allah, indal masy'aril haram, yaitu di masy'aril haram, indal masy'aril haram, yaitu di masy'aril haram. Oke, perkataan faida afattum. Faida afattum ini fi'il madhi, afattum. Dari perkataan afadha. Afadha, afadha, afadu. Ya. Afadha, dia telah bertolak atau pergi dari. Jadi perkataan afadha itu maknanya bertolak atau pergi dari suatu tempat menuju tempat lain. Ya. Ai idza dafa'tum min Arafatin ila Muzdalifatin, yaitu apabila kalian bertolak atau bergerak daripada Arafah menuju Muzdalifah, fadhkurullaha ta'ala inda Muzdalifah, maka ketika kalian itu sampai ke Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang termasuk zikir di sini yaitu as-shalah dan juga ad-du'a, dan membaca kalimat-kalimat yang lain yang mengandung ibadah. Ya. Jadi maksudnya di sini setelah orang itu sudah wukuf di Arafah, kemudian dia mau pergi ke Muzdalifah, maka ketika sampai di Muzdalifah mereka itu dianjurkan atau disuruh membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, salat dan sebagainya. Kemudian wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Di sini perkataan fadhkuru, ya. Min Arafatin di sini maknanya daripada Arafat. Min Arafatin. Fadhkurullaha, udhkuru di sini fi'il amar, ya, dari perkataan dzakara yadhkuru. Dzakara dia telah mengingat atau berzikir, yadhkuru dia sedang mengingat atau sedang berzikir. Jadi perkataan udhkuru di sini merupakan fi'il amar yang bentuknya jamak karena di sini ada waw jamak. Wadhkuru, fadhkuru, maka hendaklah kalian mengingat atau berzikir. Berzikir kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ul dari perkataan udhkuru. Allah, ingatlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah. Ya. Indal masy'aril haram, yaitu di masy'aril haram, yaitu di Muzdalifah. Masy'aril haram ini tempatnya di Muzdalifah. Ulama mengatakan semua yang ada di Muzdalifah itu termasuk masjid masy'aril haram. Kadang yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini adalah gunung, ya, gunung. Ya, yang di atasnya itu dibangun masjid. Dan Masy'aril Haram. Jadi Masy'aril Haram ini nama tempat, ya, nama tempat. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Bagi orang yang sudah melakukan haji ini sudah tahu semua. Wadhkuruhu, dan sebutlah atau ingatlah Allah, kama hadakum, seperti mana dia sebagaimana dia memberikan petunjuk kepadamu. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana ia memberikan petunjuk kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, dan kamu semua sebelum itu laminadh-dhallin, termasuk daripada orang-orang yang tersesat. Wa in kuntum min qablihi, dan kamu semua sebelum itu laminadh-dhallin, termasuk daripada orang-orang yang sesat. Apa yang maksud dalam ayat ini? Ya. Wa dzkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Jadi dalam ayat ini ay uzkurullah azza wa jalla syukran ala hidayatihi lakum, yaitu setelah kaum muslimin sudah melakukan ibadah haji semua, maka mereka dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan syukur karena mereka telah diberikan hidayah. Ya, karena mereka telah diberikan hidayah. Ya, di antara hidayah tersebut al-irsyadu ila manasikil haji as-sahihah, yaitu tentang petunjuk-petunjuk
yang berkaitan dengan manasik haji yang betul. Ya, ini yang dimaksud dengan wadzukuruhu kama hadakum. Ya, bersyukur kepada, yaitu mengingat Allah sebagai rasa syukur karena dia telah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sahih. Ya, wadzukuruhu ala sifati allati ay wafqa ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah diberikan kemudahan di dalam melakukan haji sesuai petunjuk yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, dan sebelum itu termasuk dari orang-orang yang tersesat, yaitu dulu ketika orang-orang jahiliyah ini haji, maka mereka itu melakukan haji dengan cara yang tidak betul. Ada mereka yang bertawaf dengan telanjang dan sebagainya, ya dulu ya. Iya. Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka cara-cara itu telah dihapuskan dan berpindah kepada cara-cara yang betul, yaitu cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ayat berikutnya, summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Summa afidu. Maka summa afidu, kemudian bertolaklah atau pergilah min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Oke, perkataan di sini ya, lupa untuk dijelaskan tadi. Wadzukuruhu di sini sama dengan fadzukurullah dia. Ya, wadhkuru ini sama dengan fadhkuru, ya, yaitu sama-sama fi'il amar, ya, yang menunjukkan jamak, ya. Cuma hu di sini ada dhamir hu. Wadhkuruhu, dan sebutlah dia atau ingatlah dia. Yang dimaksud hu di sini adalah Allah. Wadhkuruhu. Jadi isim dhamirnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Wadhkuruhu, dan sebutlah dia. Kama hadakum, seperti mana dia memberikan petunjuk kepada kamu. Hadza di sini bermakna hadza, memberikan petunjuk. Jadi cara mengartikan kama, seperti mana. Ya. Kama hadakum, seperti mana dia memberikan petunjuk kum, kepada kamu. Jadi di sini hada fi'il madhi, ya, fi'il madhi, hada yahdi, memberikan petunjuk. Kepada siapa? Kum, kepada kamu. Jadi cara mentranslate, cara mengartikan di sini kama hadakum, seperti mana dia memberikan petunjuk kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi, dan kamu sebelum itu, ya, sebelum Allah memberikan petunjuk kepada kamu, laminadh-dhalin, termasuk daripada orang-orang yang tersesat. Ya, di sini perkataan ad-dhalin adalah maknanya orang-orang tersesat. Ad-dhalin ini merupakan jamak, ya, jamak mudzakkar salim dari bentuk mufrad dhalun. Dhalun, orang yang tersesat. Kalau dhalun, ya, dhalun di sini dhalun seperti ini tulisannya. Dhalun, dhalun. Orang yang tersesat. Orang yang tersesat. Ini bentuk mufradnya. Ya. Bentuk jamaknya adalah dhalin. Dhalin ditambah ya dengan nun di akhir perkataannya. La minadh-dhalin, termasuk dari orang-orang yang tersesat. Ya. Maka di sini ad-dhalin disebut jamak mudzakkar salim karena diakhirkan dengan ya dan nun. Ya, karena diakhirkan dengan iya dan nun. La minadh-dhalin. Jadi setiap isim yang diakhirkan dengan iya dan nun itu disebut jamak mudzakkar salim. Jamaknya orang laki-laki yang bermakna banyak atau ramai. Ya, atau ramai. Kemudian ayat berikutnya, summa afidu. Summa afidu, kemudian bertolaklah atau bergeraklah atau pergilah. Jadi di sini perkataan afidu merupakan fi'il amar dari perkataan fi'il madhi afadh. Nah, ini sudah dijelaskan tadi untuk kalimat afadhan, ya. Afadh bertolak atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Afadh.
Ya, afadha yufidu. Afidu merupakan fi'il amar ya, fi'il amar. Ya, fi'il amar ya. Bentuknya bentuk jamak karena bertemu dengan waw jamak. Afidu summa afidu maka bertolaklah kalian atau kamu semua min haitsu afadhan nasu daripada mana atau dari tempat manusia itu bertolak. Summa afidu maka bertolaklah kamu semua min haitsu afadhan nasu dari tempat manusia itu bertolak. Min haitsu afadhan nasu dari tempat atau daripada mana tempat manusia itu bertolak. Oke, di sini perhatikan, ini sudah muncul perkataan afadhah. Ini mana yang bertolak atau bergerak atau pergi dari suatu tempat. Siapa nih yang pergi dari suatu tempat? Di sini an-nasu yaitu manusia. Maka an-nasu di sini kedudukannya menjadi fa'il daripada afadhah. Afadha telah bertolak, an-nasu manusia. Jadi an-nasu di sini kedudukannya menjadi fa'il daripada afadha. Afadha fi'il madhi, an-nasu fa'il. Wastaghfirullah, wastaghfiru dan mohonlah kalian ampun Allah kepada Allah. Wastaghfirullah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun yang maha mengampuni dosa, rahimun yang maha mengasihani. Kayak di sini perkataan wastaghfiru. Wastaghfiru di sini bentuk kalimatnya adalah fi'il amar dari perkataan istaghfara yastaghfiru. Istaghfara dia telah meminta ampun. Ya. Yastaghfiru dia sedang atau akan meminta ampunan. Fi'il amarnya adalah istaghfir. Istaghfir ini dalam bentuk mufrad. Singular. Ya, singular. Wastaghfir, istaghfir. Bentuk yang kedua ditambah alif istaghfirah. Ya, ditambah alif. Bentuk jamaknya ditambah waw jamak. Istaghfiru. Istaghfiru. Mintalah ampun. Minta ampunlah kepada Allah. Allah kepada Allah. Sedangkan Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun. Menjadi objek. Kepada siapa meminta ampun yaitu kepada Allah. Jadi Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi atau objek dari perkataan istaghfiru. Ya, tandanya di sini yaitu nasab dengan tanda fathah. Nasab dengan tanda fathah. Sedangkan innallaha ini innallaha inna adalah huruf taukid. Inna ini salah satu daripada amil nawasih yang menjadikan mubtada itu sebagai isimnya, tanda nasabnya di sini dengan fathah. Innallah. Setiap isim yang diawali inna, maka akhir perkataan isim tersebut barisnya di atas. Innallah. Jadi di sini innallah, bukan innallahu, bukan innallahi. Bukan hanya dalam kalimat ini saja. Setiap kalimat, mana-mana kalimat, bukan hanya di dalam Al-Quran atau hadis, setiap kalimat apabila dimasuki inna di sini, akhir kalimatnya barisnya fathah. Di sini ya. Ghafurun. Sedangkan ghafurun di sini kedudukannya menjadi khobar daripada Allah. Jadi ghafurun ini khobarnya inna. Ya. Khobarnya inna. Innallaha sesungguhnya Allah. Maksudnya apa sesungguhnya Allah itu? Ghafurun yang maha mengampuni dosa. Ya, jadi kalimat ini menyempurnakan perkataan Allah. Ghafurun. Ya, khobar. Menyempurnakan makna atau perkataan Allah. Rahimun yang maha mengasihani. Rahimun yang maha mengasihani. Paham? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin yang melakukan haji
yaitu supaya mereka itu bertolak daripada tempat bertolaknya orang ramai ketika melakukan haji. Ya, wastaghfirullah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kaum muslimin yang melakukan haji untuk banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dosa-dosa mereka itu diampuni. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa, Rahimun yang Maha mengasihani. Kemudian ayat berikutnya, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan manasikakum, ibadah-ibadah kalian. Ya. Fa idza maknanya fa idza, maka apabila. Ya. Fa idza qadaitum, maka apabila kamu itu menyelesaikan. Ya, jadi qada itu qada yaqdi, qada bermakna menyelesaikan atau bermakna memutuskan atau bermakna menghakimi. Boleh. Jadi qada ini maknanya boleh menyelesaikan, boleh menjelaskan urusan atau memutuskan. Cuman dalam ayat ini makna yang sesuai adalah menyelesaikan. Ya. Faidah qadaitum, dan apabila kamu itu menyelesaikan manasikakum, ibadah-ibadah haji kalian. Manasik di sini maknanya adalah ibadah-ibadah haji. Jadi kalau kita mendengar perkataan manasik haji, maknanya itu adalah ibadah-ibadah haji. Ya, ibadah-ibadah haji. Jadi ibadah dalam haji itu disebut dengan manasik. Tidak disebut dengan ibadatul haji, ibadah-ibadah haji. Ya. Jadi disebut dengan manasikul haji, manasik-manasik haji, yaitu ibadah-ibadah haji. Ya. Fadhkurullaha, maka sebutlah Allah atau ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti mana kalian menyebut nenek-nenek moyang kalian. Kadzikrikum aba'akum, atau seperti mana kamu menyebut nenek-nenek moyang kamu. Au asyadza dzikra, atau berzikir lebih banyak lagi daripada itu. Au asyadza dzikra, atau zikir yang lebih banyak daripada itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya adalah setelah kaum muslimin itu mengerjakan semua ibadah haji, maka mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, ya. Sebagaimana mereka itu membanggakan atau menyebut nenek moyang mereka. Jadi dahulu itu sangat bangga dengan nasab mereka. Ya, sangat bangga dengan nasab mereka. Dengan nenek moyang enggak, ya. Mereka itu selalu disebut. Mereka selalu disebut ini, anak ini, anak ini, anak ini, dan selalu disebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kaum muslimin supaya menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak atau lebih mengagungkan daripada mereka menyebut bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan, lebih membangga-banggakan nenek moyang mereka. Ya. Au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih banyak. Naam. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaallah taala. Kita sampai pada au asyadda dzikra. Jadi pada minggu hadapan insyaallah kita akan membahas atau mempelajari ayat faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hadza wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Fa in kana shawaban famin Allah wa in kana khata'an faminni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.